Halo profesional muda BUMN, saya Arya Sulingga dan kita saat ini ada di Indonesia Muda Club. Yang muda yang bicara. Kali ini kita lagi di Nusa Dua, di ITDC ya. Ini lagi ada set eventnya G20 dan yang menarik adalah adanya pameran UMKM yang dibuat oleh kawan-kawan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dan kita hari ini mengundang pelaku-pelaku UMKM yang udah pasti keren dan mereka sudah punya market yang global ya, dan pasti juga salah satu yang kami undang adalah dari pengelola rumah BUMN. Kenapa? Karena rumah BUMN ikutan di acara ini dan produk-produknya sangat bagus-bagus, dan kita ingin tahu gimana sih rumah BUMN mengelola UMKM-nya. Dan kita punya ada 4 narasumber yang telah hadir pada hari ini ya. Ada Mas Wahid dari rumah BUMN, ada Mas Komang. Mas Komang juga dari Tenun. Kemudian juga ada Mbak Kukuh. Ini foundernya The Story Of. Kemudian juga ada Mas Satya. Mas Satya juga pelaku UMKM, dan saya senang betul, biasanya saya ketemu UMKM itu udah ibu-ibu gitu ya. Kali ini masuk teman-teman milenial atau Gen Z nih. Jadi ada sebuah proses yang mereka juga mulai bergairah untuk ikut dalam ruang-ruang pengembangan UMKM. Nah, kita ngobrol dulu nih sama Mas Walid. Mas Walid, ini kan rumah BUMN ikutan nih dalam pameran kali ini. Dan gimana sih rumah BUMN nih, Mas? Siap, terima kasih Bang Arya kesempatannya. Jadi salam kenal, saya Walid. Sekarang sedang dipercaya jadi CEO muda Rumah BUMN di Kalimantan Timur. Jadi rumah BUMN itu sekarang sudah ada di 248 titik lokasi. Jadi kalau kita bicara itu udah setengahnya dari seluruh kota di Indonesia udah ada rumah BUMN-nya. Nah, kita memiliki goals kita untuk menciptakan suatu ekosistem kolaborasi yang bermanfaat bagi meningkatkan masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kita memiliki 5 peran, Pak. Ya. Jadi yang pertama, yang peran utama itu kita untuk pengembangan UMKM. Ya. UMKM yang sudah dibina di rumah BUMN itu sekarang sudah ada 633.000 banyak. Itu sudah masuk Go Modern. Nah, kita mencoba mereka supaya mendampingi supaya mereka tetap naik kelas jadi go digital supaya mereka aktif menggunakan sosial media. Itu sudah ada 96.000 se-Indonesia. Dan setelah itu kita ada program Go Online supaya teman-teman UKM memperluas akses pasar menggunakan marketplace. Jadi banyak yang kita dorong supaya mereka mendapatkan revenue lebih banyak menggunakan marketplace. Nah, di ujungnya kita mengharapkan mereka bisa go global, Bang. Jadi supaya mereka bisa ekspor. Jadi pendampingan UKM ini yang program peran kita yang pertama. Yang kedua, kita memiliki Satgas Bencana. Jadi Satgas Bencana di mana rumah BUMN menjadi pusat koordinasi antar BUMN apabila terjadi bencana di satu daerah. Yang ketiga, kita memiliki peran sebagai co-working space, sebagai tempat inkubasi bisnis bagi teman-teman milenial ataupun Gen Z, dan juga tempat ekosistem kolaborasi itu ada, bisa bertukar pikiran, saling membantu supaya lebih baik ke depannya. Nah, yang keempat, kita juga memiliki untuk basecamp milenial. Jadi kita set up bagaimana caranya supaya rumah BUMN itu nyaman bagi milenial dan Gen Z untuk tempat nongkrong, untuk tempat magang, untuk tempat bertukar pikiran. Dan yang terakhir, kita membantu teman-teman UKM untuk mengakses permodalan dan juga sebagai perpanjangan tangan dari BUMN dalam menyalurkan TJSL. Oke. Kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi rumah BUMN sudah ada di 248 kabupaten kota ya? Betul, Bang. Kalau itu setengah ya, hampir setengahnya. Indonesia itu sudah ada rumah BUMN yang memang membantu UMKM sampai levelnya nanti ke go global gitu. Siap. Ya. Mulai dari pembinaan untuk pendanaan, pelatihan, sampai ke marketingnya gitu ya. Marketingnya. Oke, ini adalah fungsi dari rumah BUMN yang memang saat ini memang dibina oleh teman-teman BUMN ya. Iya, betul. Oke, nah, saya mau ngobrol sama Mas Komang nih. Mas Komang, ini
Produknya mana Mas? Saya pengen tahu nih. Songket, Mbak. Oh, songket. Iya, dan Oke. kain tenun Bali juga. Oh, ini Enggak. tenun ya. Iya, Ini Ini bukannya tenun. kerjanya ibu-ibu, Mas? iya benar. Tapi Mas, orang cowok juga bisa, Bisa. bisa. Beli juga senang gitu ya? Senang, Bang. Senang. Iya. Jadi kamu ikutan olahraga juga, baru nenun juga iya? Iya. Kamu nenun juga? Masih belajar, Bang. Masih belajar Iya, tenun? benar. Jadi Sama kamu ibu. sekarang pengembangan UMKM ya? Iya. Pengembangan ke produknya? Iya, benar. Nah, sekarang nih produk yang Beli Komang bikin nih udah berapa nih? Udah berapa banyak nih yang tiap bulan berapa banyak produknya ini? Kalau kita di Songket, kita produksinya 3 bulan baru selesai satu, jadi kita punya 25 karyawan. Oke. Paling enggak kita bisa produksi Songket itu sekitar 20 sampai 30 pieces Songket. Sebulan? 3 bulan. 3 bulan? Iya, Oh, jadi rata-rata itu sekitar 10 per bulannya? iya benar. Ini ada di mana, Mas? Di saya lokasinya di Klungkung, Di Desa Klungkung? Kamasan. Oke. Produknya bisa dijual sampai ke luar? Tuh, Iya, benar. Sambil kemana aja? Saat ini saya waktu ini udah pernah di Jerman Tongtong. Di Tongtong Belanda? Press, iya benar. Ya, totong. Ya. Jadi sudah sampai ke sana ya? Iya, Karyawannya berapa, Mas? 25 orang. 25 orang itu Ya, ya? pengrajin. Tapi Pengrajin. ya benar. Kita juga ada yang minta karena ibu rumah tangga, kita Ya. kasih dia alat biar dia bisa nenun di rumahnya. Oke. Tuh. Biar bisa disambil dia itu bisa ibu rumah tangga masak dulu seperti itu baru dia naik. Oke. Dan ada juga kita alokasikan di tempat kita Oke. itu untuk kunjung-kunjungan. Jadi sudah ada 25 pengrajin yang membantu dan itu saat ini produknya sekitar 10 per bulannya. Totalnya sampai 30 ya, gitu ya. kalau ini lebih cepat ya. Lebih cepat lagi? Ya, itu karena beda alat. Kalau ini namanya alatnya tenun cacak, kalau ini namanya ATBM. Oh, yang pakai ATBM Iya, ya? benar. Ini yang pakai ATBM, ini yang pakai tenun cacak. Tenun cacak, Ya, oke. seperti itu. Kalau Beli Satya yang mana nih produknya nih? Kami yang ini. Oke. Nah, ini udah produk kecantikan nih. Produk kecantikan. Ini asalnya Beli yang bikin atau udah dari keluarga atau bagaimana nih? Oke, jadi Bang Arya sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Satya. Ya. Saya merupakan co-owner dari CV dan Radita Mandiri. Jadi saya merupakan generasi kedua dari Ya. perusahaan ini yang mana diawali oleh kedua orang tua saya. Ya. Nah, jadi basicnya memang orang tua saya ini bukan orang farmasi. Jadi ibu saya adalah dokter hewan, bapak saya adalah sarjana teknik. Jadi kami melihat peluang bisnis, lalu kami mengembangkan dan belajar secara otodidak untuk menemukan formulasinya. Jadi kami Oke. produksi sendiri semua produknya. Oh, produksi sendiri semua nih. Sekarang produknya apa aja, Mas? Kami ada body scrub yang Ya. Bang Arya pegang, terus kemudian ada body lotion, Oke. ada natural soap, ada bath salt, dan yang lain-lain juga ada lagi. Berapa selanjutnya produknya udah ada? Kalau dari SKU ada sekitar 150-an produk. Wow, Iya. 140-an ya. Dan ini juga sudah ke global juga ya? Iya, kita udah ke 3 negara, ada US, UK, dan Kanada. Oke. Nah, ini bahan bakunya dari mana ya? Campur. Ada Campur. dari Indonesia, ada juga dari import. Nah, kenapa ada import? Karena memang aturan dari BPOM itu yang tidak bisa kita hindari. Dan memang harus mewajibkan adanya legalitas yang dimana rata-rata misalnya petani lokal itu belum bisa untuk provide seperti itu, Bang. Oh, Jadi itu yang menjadi alasan kami. Sebenarnya kami ingin untuk Dan ini natural semua? ada natural dan juga ada chemicalnya. Ada chemicalnya juga? Untuk preservatifnya. Kalau untuk naturalnya berapa persen? Kalau yang natural soup ada sekitar 95%. Itu naturalnya? Iya. Yang chemicalnya 5% ya? Ya, sisanya. Demikian juga dengan hand scrub dan sebagainya? Yang body scrub lebih banyak lagi, maksudnya naturalnya lebih sedikit. Lebih sedikit? Karena dia Oh. perlu ada preservatif. Karena kan basicnya terbuat dari tepung, itu yang mengharuskan kita harus pakai pengawet yang lebih banyak supaya lebih tahan produk. Oke, makasih. Nah, sekarang nih saya nanya Mbak Kukuh nih. Mbak Kukuh ini produknya keren banget ya. Dipakai pada artis-artis lah. Nih kabarnya Raffi Ahmad juga bukan Raffi Ahmadnya nih, istrinya juga pakai produknya Mbak Kukuh nih. Mbak, cerita nih gimana tiba-tiba kok bisa bikin produk yang seperti ini gitu, kepikiran gitu loh begitu. Oke, terima kasih Bang Arya untuk kesempatannya. Saya Kukuh Zutin, saya memang memulai bisnis saya sudah dari 2010. Oke. Lahirnya brand saya itu sebenarnya tuh memang dari dulu saya tuh
memang suka dunia fashion, memang suka bikin baju sebenarnya dari kecil. Ya. Gitu. Cuman memang ya berjalannya waktu semakin dewasa saya ada pengalaman bekerja di fashion juga kebetulan saya dulu pernah kerja juga di fashion clothing company di Australia. Jadi saya memang udah punya experience udah lama untuk dunia membuat pakaian gitu. Jadi ketika 2010 memang kebetulan beberapa teman-teman terdekat mensupport saya untuk gimana lo bikin label baju dengan inspirasi dan ide kamu. Makanya dari situ 2010 keluarlah brand The Story of with 2010 ya? 2010, ya. Berarti udah 12 tahun ya? Yes. Jadi memang sebenarnya bukan mendadak, memang brand saya itu udah dari 2010, udah lama. Dan memang butuh kerja keras, hard work, ya mesti tekun aja gitu loh. Of course, up and down selalu ada buat usaha ya, tapi karena aku percaya sama yang aku buat dan aku yakin usaha itu akan membuahkan nantinya. Jadi sebenarnya tidak tiba-tiba, tapi memang sudah lama aku merintis usaha ini dan emang kebetulan membuahkan hasil yang kita bisa go. Jadi bukan tiba-tiba gitu ya? Bukan tiba-tiba, kita berusaha. Bukan instan lah gitu ya? Bukan instan. Nggak ada yang Tidak instan. ada yang instan di usaha. Pasti pengusaha kita pun misalnya yang lain pun berpikiran kalau nggak ada yang bikin hari ini tahun depan jadi. Kayaknya aku sendiri kalau bisa kayak gitu agak surprise gitu ya. Tapi butuh percaya diri juga, usaha, konsisten, tekun, tidak menyerah. Pasti ada down. Kok pikir gayanya gitu, Mbak? Itu mungkin memang mungkin inspirasi dari diri sendiri yang gitu. mengeluarkan tiba-tiba kayaknya ini deh DNA buat brand aku gitu. Karena kan emang waktu demi waktu aku juga berkembang, aku makin dewasa, aku berubah menjadi dari belum menikah sampai jadi semua ide pun berkembang gitu. Jadi desainnya ini sebenarnya berkembang selama usia dong. Iya dong. Jadi memang yang dimana dibilang harus lebih fleksibel. Aku juga nggak mau kaku-kaku banget. Iya gitu. Kalau misalnya ketika tahun depan warna biru sama hijau lagi tren, tapi ya aku ngotot nggak bikin harus sesuai tren, tapi in the same red line, sama-sama DNA dan inspirasi yang aku keluarin untuk dari setiap koleksi ke koleksi yang lain akan konsisten gitu loh. Jadi aku percaya kalau kita konsisten pasti gampang direcognize, direcognize sama orang yang beli, orang yang mau menjadikan bisnis aku partner bisnis atau quality harus juga konsisten. Jadi itu butuh waktu dan belajar dan ya sampai sekarang jadi ada hasilnya. Seperti itu. Profesional muda tadi dah cerita nih kita tentang 4 narasumber kita dan nanti kita akan gali lagi lebih dalam apa yang mereka kerjakan dan kenapa sampai mereka bisa seperti sekarang ini. Yuk kita kembali setelah yang satu ini. Profesional Muda BUMN, kita kembali lagi di Indonesia Muda Club dan kita mau nanya nih sama Mas Satya. Oke. Mas, Siap. ini sabun ini marketnya jelas ya? Jelas. Bisa gitu, bisa dikembangin gitu. Betul. Kemarin juga kebetulan kita diajak sama BUMN untuk menjadi salah satu partisipan untuk di Trade Expo Indonesia yang diadakan di Tangerang di BSD. Nah, kita sudah melakukan bisnis counseling juga ke beberapa ITPC juga atasnya perdagangan. Dan ternyata saya bawa produk saya itu ternyata
kok baru tahu ternyata ada produk seperti ini di Indonesia, di Bali bahkan gitu. Saya sempat yang paling tertarik itu adalah di Paris kemarin, Pak. Oke. Jadi mungkin saya akan ajukan ke depannya, dan beberapa di Kanada juga saya sudah kirimkan sampel. Mudah-mudahan akan ada deal dengan buyer lagi. Oke. Dan untuk di Indonesia, Ya. itu udah masuk nggak ke provinsi-provinsi yang lain selain di Bali? Nah, seperti ini ceritanya. Semenjak saya bergabung tahun 2020 kemarin, nah itu saya terapkan digital marketing. Kita sudah jual di Shopee, di Tokopedia. Ya. Nah itu jadi marketnya seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Baru kemarin kami kirim ke Papua produk kami. Nah, marketingnya pakai apa nih yang biar cepat penetrasi ke pelanggannya ya? Ya, memang dalam perjalanan tidak semudah itu pastinya. Transisi market dari offline ke online saya rasakan berat. Nah itu memang kami coba trial error beberapa cara, mulai dari kami coba sendiri, bekerja sama dengan agensi juga pernah, dengan partner juga pernah, reseller seperti itu, dan ternyata saat ini yang kami terapkan itu adalah retail, karena beberapa partner saya rasa masih belum intens untuk repeat ordernya. Kami harus mengencangkan lagi untuk brand awareness dulu. Ya. Nah, diferensiasinya Mas terhadap produk yang sejenis lah Indonesia? Ya, pastinya kalau dari natural soup beda ya Bang. Karena ini kita natural, kita pakai minyak kelapa, minyak sawit yang mana manfaatnya bagus sekali, tidak membuat kulit kering. Dia juga busanya kaya akan busa, dia banyak busanya. Dia tidak pelit dengan busa, terus juga membuat kulit menjadi moist, lembab. Seperti itu, dia beda lah marketnya memang. Dengan produk yang lain ada nggak yang sejenis? Yang sejenis ada juga pastinya, dan kami di sini memang diferensiasinya adalah di beberapa varian yang beda. Kita tidak hanya menggunakan yang tradisional, kita juga punya yang versi modernnya. Nah, untuk masuk ke penetrasi tadi Mas, kan ada juga nih produk-produk kecantikan yang dia pakai apa namanya itu? Apa istilahnya, yang dia pakai kakinya di lapangan, di apa itu? Yang pakai resellernya gitu, atau pakai reseller gimana? Nah, resellernya gimana? Pakai reseller juga? Awalnya memang sempat kerjasama dengan beberapa reseller, agen, dan juga distributor, Bang. Ya. Jadi waktu itu cukup gencar ya, terutama sebelum pandemi kemarin. Ya. Lancar lah gitu. Saya kurang paham, ternyata pas pandemi menghantam kita semua, itu mereka repeat ordernya justru menurun. Entah mungkin karena daya beli menurun atau alasan lain. Akhirnya sekarang kami go retail dengan Shopee dan Tokopedia, dan syukurnya penghasilan perusahaan bisa terselamatkan, dan kita bisa omset kita tahun 2020 justru meningkat dibandingkan tahun normal. Oh gitu ya? Ya. Setelah masuk e-commerce itu? Ya, karena kita melakukan inovasi. Yang Indonesia di mana ya Mas? Udah masuk? Kalau di Indonesia sendiri kita fokuskan digital memang Bang waktu itu. Ya. Terbanyak ada di Jakarta pembeli kami, lalu kemudian di Medan juga ada, di Tangerang, terus di Pontianak juga ada, di bagian Papua juga ada. Market terbesar sekarang? Jakarta. Ya. Oke. Nah, kalau Beli Komang, ini gimana Beli Komang? Untuk jualannya gimana ini? Jualannya kita masih menggunakan, kita juga go digital, kita sudah menggunakan yang namanya Shopee, Padi, Tokopedia juga kita udah daftar. Cuman yang paling, untuk kain yang paling menargetkan itu kita paling banyak itu di Instagram, Bang. Iya, di sana kita banyak untuk inovasi di Instagram dulu, dan terus kita arahkan dia ke WA seperti itu. Oke, masih ke WA, Instagram dan sebagainya ya. Kalau di e-commerce-nya sendiri yang pakai platform e-commerce? Belum ya? Belum. Kita sudah daftar di kayak di Shopee sudah daftar. Tapi yang beli masih kurang? Belum, kurang. Oke, kalau untuk offline masih itu banyak yang beli? Offline masih beli. Masa. Jadi, nah ini apakah di setiap tempat di Bali menjual atau hanya di tempat Mas aja nih, beli aja nih? Jualannya, iya, kita juga banyak ada reseller. Kita juga kerjasama sama yang namanya salon. Di Bali kan salon-salon gitu. Dan juga kita ada di hotel-hotel kayak ini, bisa dipakai korden seperti itu. Saya nggak tahu ya, mungkin saya yang kali kampungan kali ya. Saya baru tahu kalau di Bali itu ada songket gitu. Baru tahu 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kayaknya. Saya kan tahunya tuh di Palembang. Ya, Palembang. Di Sumatera Barat gitu ya, baru songket. Tapi kemarin baru saya lihat, ada ternyata songket Bali. Ada songket Bali. Mungkin saya yang kampungan kali, atau karena bayangkan ibu-ibu kali. Ibu-ibu tahu kali semua ya.
Songket Bali emang terkenal. Saya generasi ketiga. Generasi Dulunya nenek saya penenun dari kerajaan. Oke. Seperti itu. Terus dilanjutkan sama ibu saya dan saya sekarang yang membantu ibu. Yang bedain sama produk lain ini apa nih? Kita sebenarnya sih sama, cuman sekarang di motifnya kita. Oh, motifnya. Iya, motifnya. Kita bikin motif sendiri seperti itu. Oke. Limited Nah, ngambil kita motifnya dari mana nih? Nah, itu imajinasi pakai iPad sekarang. Pakai inovasi, pakai tablet. Jadi nggak kita. kaku lagi dengan harus sesuai dengan pakem budaya ini Ya, gitu kan lagi? Enggak lagi? enggak lagi. Oh, nggak lagi. Lebih Udah. modern sekarang. Jadi udah nggak lagi ini Ya. ya, nggak pakemnya harus begini, semua nggak Ya, lagi ya? udah kita lebih berinovasi lah biar lebih modern dia. Motifnya. Oke. Nah, ini saya mau ke Mbak Kuku nih. Mbak Kuku, ini kan setelah 12 tahun, sekarang marketnya kemana-mana nih. Dulu gimana nebus market sampai bisa terkenal kemana-mana? Itu gimana caranya gitu? Kalau untuk menembus sampai ke luar negeri, global itu Saya sebenarnya. nggak ngomong luar negeri dulu nih. Oke. Yang dalam negeri Dalam negeri. sampai oke. artis-artis tuh apa mereka yang endorse atau memang dapat gitu? Kalau endorse buat sekarang sebenarnya saya nggak endorse ya. Oke. Waktu itu awalnya adalah karena saya punya retail di Bali kan. Oke. Saya dari dulu udah punya retail di Bali dan memang pada saat pandemic started semuanya kan harus tutup kan. Ya. Semua tutup, toko saya semuanya Ya. harus tutup. Nah dari situ mungkin saya lebih banyak berkomunikasi sama beberapa kawan di Jakarta yang bisa ya support. Sebenarnya lebih banyak mensupport teman untuk masa pandemik ini. Dari situ ya sebenarnya dari mulut ke mulut dan beberapa artis memang sudah membeli produk saya dan datang beli ke toko saya di Bali. Jadi dari semenjak pandemik itu justru connection-nya sama beberapa tinggi. customer kita dan sama beberapa mungkin artis yang sudah pernah membeli itu mereka benar-benar mensupport saya. Nah mungkin dari situ dari mulut ke mulut aja itu benar-benar menurut saya itu marketing paling Kuat ya? Betul. kuat, very powerful. Saya nggak bilang kalau blogger itu nggak powerful, they are so powerful. Tapi also jangan dipikir sepele kalau dari mulut ke mulut marketing itu menurut saya Paling ini ya. itu Efek juga luar biasa. efektif dan saya sendiri ngerasakan khasiatnya, bedanya gitu. Khasiatnya udah kayak obat aja ya. Khasiat ya. Wah, di bisnis atau di Iya. di dunia Iya. berjualan ya mungkin itu obatnya ya. Kita punya teman Iya. yang mendukung usaha kita. Jadi ini ya, pandemi ini justru mendorong jadi kita lebih ini ya. Pandemik itu justru mendorong saya untuk jadi lebih kreatif. Kreatifnya di mana? Di dunia marketing, di dunia jualan, dan saya turun sendiri sebagai pencipta dan yang membuat pakaian. Saya turun sendiri untuk mempromosikan, memarketingkan produk saya sendiri. Nah, kalau keluar negeri, Mbak, kalau keluar negerinya gimana tuh? Oke, keluar negeri itu karena awalnya kita itu udah di sign up sama distributor company di Australia. Oh. Jadi itu adalah titik Nah, awal memulai kita. sign up itu gimana dulu? Atau Karena teman? memang dari dulu kan saya kerja di clothing itu ya? di clothing bisnis di Australia. Ah. Dari situ saya banyak beberapa ya networking, bertemu banyak orang, berkenalan, bersosialisasi. Mungkin secara tidak langsung saya menjual apa yang saya bisa dan apa yang udah saya kerjakan. Mungkin dari beberapa kawan itu mulai mensupport saya. Ayo, kamu bisa. Karena kamu gini, ayo. Jadi itu adalah dorongan yang paling terbesar ketika brand aku ini bisa lahir dan mendapat kesempatan dulunya di sana. Jadi kalau dapat kesempatan ya aku harus manfaatin dong. Jadi alhamdulillah memang dapat kesempatannya di situ ya saya manfaatkan sebesar-besarnya sampai terus konsisten ya aku jalanin. Dan sekarang cukup banyak ya? Di luar negeri cukup oke? Iya. Ya, itu dia pandemic sometimes give people better malah lebih baik lagi ya produknya. Opportunities dan lebih Atau banyak. karena Bali ini punya opportunity lebih
bagus daripada yang lain karena dia Kalau menurut aku ya, karena Bali itu banyak sekali membuat produk yang kualitinya itu udah international quality. Jadi peluang bisnis untuk go global kalau lebih menurut gampang saya, lagi ya. di sini di Bali opportunity-nya lebih besar. Ya. Gitu, dan banyak trading international people international datang untuk entah liburan, entah Ya. buat Sehingga ada kesempatan untuk bisa lihat peluangnya terbuka. menurut saya bagus untuk para pemula bisnis untuk go Ya. global. Oke, nah ini Mas Walid, ini gimana nih rumah BUMN ketika bicara tentang marketing, gimana nih yang sering dilakukan oleh teman-teman rumah BUMN untuk marketingin teman-teman UMKM gitu? Ya, makasih Bang Arya pertanyaannya. Jadi di rumah BUMN itu kita ngasih benefit banyak ke teman-teman UKM. Jadi salah satunya itu yang pertama adalah kita ngasih kemudahan mereka untuk akses pasar. Jadi untuk marketing itu khususnya melalui akses pasar ini, yang pertama kita dampingi mereka secara offline untuk business matching dengan modern retail. Jadi mereka bisa masuk ke modern retail yang tadinya mungkin mereka masih bingung. Ketika mereka bareng-bareng sama rumah BUMN, kita ajak untuk business matching, akhirnya mereka bisa jual di modern retail. Itu yang offline. Yang online-nya kita pasti ngedorong mereka semuanya untuk go online. Karena dengan go online itu mereka udah pasti nih pasarnya se-Indonesia ini bisa menjangkau. Seperti yang Mas Satya tadi sudah rasakan, jualan di Bali ternyata market terbesar di Jakarta ya. Nah itu go online itu terus kita gencarkan. Nah itu dari membuka akses pasar. Nah kita juga memberikan mereka akses kompetensi Bang Arya. Jadi di akses kompetensi ini ada pelatihan, ada workshop, ada training, ada inkubasi yang mereka di mana bisa mendapatkan skill yang lebih tinggi lagi. Jadi mungkin mereka awalnya bingung nih cara mereka mengoperasikan atau mereka bagaimana sih handle marketplace ini supaya laku. Nah di situ kompetensinya kita ajarin di akses kompetensi tadi. Nah ada juga kita ajakin mereka masuk ke komunitas-komunitas supaya mereka pasarnya bisa lebih banyak lagi. Ini baru yang domestik. Kalau untuk yang go global itu kami buat program fast track. Jadi mungkin supaya bisa benar-benar dikenal itu kan emang lama Bang. Nah dengan program fast track ini kita bikin jadi 3 tahapan. Tahap pertama persiapan. Jadi kita memang mengkurasi UKM-UKM mana nih yang butuh dan mereka benar produknya potensi untuk bisa go global. Nah dari hasil itu kita build capacity UKM tersebut Bang. Dengan kita kawinkan dengan training, dengan pelatihan-pelatihan yang tadi. Jadi mereka udah ready tuh dari sisi harga, penetapan harga ketika mereka harus ekspor, dari sisi kemasan, dari sisi legalitas, dari sisi ketika mereka harus business matching itu company profile-nya harus kayak gimana sih gitu. Supaya buyer itu tertarik, percaya. Trust itu memang yang paling susah. Jadi ini ya, di rumah BUMN tuh betul-betul dikasih ini ya, mereka di fasilitator untuk menuju go global tuh dikasih ini ya. Kita ada ada programnya Bang. Disiapin semua, apakah packagingnya, dari harganya, dari segi proposalnya ataupun dari company profile-nya gitu ya. Itu disiapin semua gitu. Disiapin semua Bang. Jadi mereka udah siap dengan seluruh perizinan-perizinan juga didorong oleh teman-teman rumah BUMN gitu ya. Bener Bang. Enak banget ya. Makanya Bang, Fast track. teman-teman UKM, fast track ya? ayo gabung fast Kalau track. rumah BUMN artinya fast track. Fast track. Jadi mereka udah ready kalau kita ajak untuk pameran di luar negeri atau business matching dengan buyer luar. Oke. Ya, profesional muda tadi udah dengar ya gimana teman-teman kita ini membangun marketnya, dan ternyata pandemi itu malah membuat mereka lebih kreatif ya. Malah mencari cara bagaimana supaya mengembangkan bisnisnya, bahkan mereka berkembang setelah pandemi gitu. Orang biasanya kalau pandemi kan ini ngedrop, ini dia memang betul drop, tapi akhirnya mereka bisa keluar dari sana. Dan kita nanti akan lebih jauh lagi ngebahas
gimana sih teman-teman UMKM yang ada sekarang ini untuk mengembangkan lagi bisnisnya dari sisi lain. Yo, Profil Muda kita bahas lagi setelah yang satu ini. Profesional Muda BUMN, kita mau gali lagi lebih jauh. Gimana sih bisnis-bisnis dari kawan-kawan UMKM kita ini, dan ke depan mereka mau ngapain? Ngembanginnya mau ngapain? Karena udah cukup nggak dengan yang sekarang ini gitu. Nah, ini saya tanya sama Mbak Kuko nih, gimana Mbak? Ke depan nih ruangnya bagaimana? Ke depan bagus. Kalau menurut saya peluang bisnis untuk ke depan, kalau bicara untuk saya pribadi, saya melihat semakin banyak orang mungkin confident sama produk saya, karena Apalagi harganya bagus ya? Keren banget. Enggak, bukan. Orang Indonesia itu kan senengnya yang mahal ya? bukan itu. Kalau menurut aku strateginya untuk bisa eksis terus jalan supaya produknya terus digemari, itu kalau menurut aku harus konsisten sama kualitas. Ya. Ya kan, dengan gaya dan DNA atau brand lu tuh apa sih gitu, jadi itu mesti konsisten gitu loh. Dan pastinya quality, harga juga kan bersaing. Sekarang udah banyak banget produk-produk yang bermunculan kayak pakaian brand-brand baru, tapi kalau kita quality-nya bisa mencakupi harganya, itu bisa bikin orang confident dan percaya dan mau terus beli, I think itu kita bisa akan terus. Sekarang gini ya, daya beli kan naik terus ya. Indonesia kan daya belinya bagus, makin baik. Dan mereka kalau selalu confidence kalau beli produk luar negeri gitu. Alasannya mahal sih. Lebih mahal. Maksudnya bagus sih harganya gitu. Karena mahal. Nah, ini sekarang lokal juga bisa bikin gitu kok gitu. Tapi kualitasnya bagus gitu. Iya dong. Karena saya bilang quality di Bali sendiri kayak produk-produknya, pengrajin-pengrajinnya, orang yang memiliki pabrik-pabrik, entah kebetulan memang saya punya pabrik sendiri untuk garment saya, jadinya semua quality control itu benar-benar saya jaga. Kita punya QC sendiri yang ngecek every single dress yang bakal keluar untuk dijual ke customer, itu aku benar-benar harus 100% quality-nya itu tick. Dari jahitan, dari cuttingnya, dari sizing, semuanya tuh harus get the tick from the box. Jadinya emang harus kayak gitu. Dan itu kayaknya kalau kita terus dengan produk seperti itu, dengan quality yang bagus, saya yakin usaha atau produk yang kita punya akan terus jalan ya, walaupun ada produk baru, karena orang udah yakin akan bikin bagus. Ini enggak apa tempat butik atau apa semua gitu? Kalau saya terus terang, karena kita baru aja buka toko di daerah Brawa, jadi kalau saya tuh lebih seneng, saya punya satu tapi saya manfaatkan semaksimal mungkin. Karena dulu saya punya 3 toko, akhirnya saya nggak bisa fokus sama, karena kadang saya suka datang ke toko, ngeliat ketemu customer saya, ngobrol, terus bajunya dipakai customer gue gimana sih, bagus nggak sih, kurang apa. Jadi aku lebih prefer punya satu, tapi jadi nggak pingin buka di Jakarta gitu? Kalau pingin, cuman mungkin belum, karena itu lagi ya, saya mau semuanya itu direncanakan dengan baik. Kan juga itu kan nggak bicara hanya mau aja, tapi kan ada finance, ada banyak tik-tiknya yang harus dipikirkan. Jadi kalau sekarang mungkin nggak usah serakah dulu lah, ada yang di sini dimanfaatkan saja. Jadinya yang penting bahagia dong, karena kalau menurut aku kalau kita mengerjakan bisnis kita bahagia, nggak stres. Aduh ini buka di sini nanti bagaimana, ini nggak jalan, nggak ini apa. Kalau aku lebih prefer make the best of it, dijadiin semaksimal mungkin, apa yang kurang diisi lagi. Nanti kalau memang sudah waktunya, aku percaya kalau memang sudah waktunya saya punya mungkin di Jakarta atau mungkin di mana,
nanti jalannya gampang. Gampang. Kalau Mas Komang, gimana Mas Komang? Pengembangannya bisnisnya ke depan gimana? Pengembangannya bisnis ke depan, semoga bisa Jangan lebih semoga meningkat. dong, plannya apa gitu? Plannya Astungkara bisa lebih meningkat dan bisa menjangkau lebih dari di Bali juga, seperti biar bisa keluar Bali seperti itu, dan bisa ya untuk ekspor seperti Ada itu. rencana untuk gandeng artis gitu, kayak endorse gitu? Untuk rencana sih pasti ada. Oh, pasti ada. Nggak mau pinjam-pinjam duit itu ke perbankan gitu untuk ngembangin? Belum berani? Belum berani. Oh, belum berani. Oke. Oke. Kalau Mas Satya, Oke, kalau dari segi industri saya nih Bang, ya, kita tahu bahwa selama pandemi justru minat orang terhadap produk body care itu meningkat. ya, ini ada yang lucu nih ya. Ternyata setiap resesi, tahu nggak apa produk yang meningkat? Lipstick. Lipstick yang meningkat. Kenapa? Karena orang nggak mau dibilang nggak punya duit, tapi tetap cantik. Maka lipstick ini berlaku di seluruh dunia loh. Mau di Inggris, mau di Amerika, mau dimanapun. Setiap ada katanya krisis atau resesi, pasti ujung-ujungnya lah mereka membeli produk kecantikan. Karena nggak mau dibilang kurang duit. Betul. Nah itu gimana tuh? Nah, karena saya ngelihat justru selama pandemi orang lebih rutin untuk merawat badan mereka, Betul. jadi saya akan mengambil peluang itu ke depannya. Dan saya juga ngelihat beberapa brand lokal justru itu mengalami peningkatan di masa pandemi. Yang mana awalnya dulu itu kita kan selalu takut ya bersaing dengan produk-produk brand yang sudah terkenal gitu. Ya, ya. Itu sudah dipatahkan stigma itu oleh beberapa brand lokal, dan saya juga ingin mengambil andil di situ juga Bang. Jadi saya ingin brand saya nih yang dari Bali ini juga dikenal terutama di nasional dulu. Saya ingin melakukan inovasi banyak dan juga kemudian di internasional setelah itu. Jadi saya akan melakukan pengembangan dan investasi besar-besaran di tim Oh, R&D. mau masuk investasi nih, R&D. Iya, R&D produk dan juga tim digital marketing. Itu yang akan saya lakukan. Menarik sih ya, karena jarang sekali. Biasanya kalau produk lokal tuh untuk R&D itu malas gitu loh. Itu harus dilakukan menurut saya. Karena saya ingin naik level. Gitu ya. Ya, Jadi mau naik level pakai R&D sama digital marketingnya diperkuat. Bang, karena digital marketing terbukti lebih efisien dan efektif. Butuh uang dong kalau itu. Dari mana? Dari mungkin bisa dibantu dari BUMN. Pasti. Untuk kredit kali ya? Bisa tuh. Teman-teman BUMN perbankan nih ada nih. Calon-calon bagi teman-teman tuh. Karena kan pasti butuh dana kan. Karena kalau kita selalu mengandalkan uang kita sendiri, di mana-mana pengusaha itu pasti pakai uang orang lain, maksudnya perbankan. Nggak pakai uang sendiri untuk ngembangin bisnisnya gitu. Cuma asal planningnya benar, marketingnya bagus, kenapa enggak kan gitu? Iya. Saya ingin mengambil itu memang agak sedikit resiko menurut saya, tapi ketika Nggak kita, resiko itu. ya, Semua bisnis harus begitu. ketika kita tidak berani melangkah, kita tidak akan pernah bisa naik kelas. Oke. Seperti itu menurut saya, Bang. Oke. Nah, ini Mas Wahid. Ini gimana nih? Cara Rumah BUMN membantu teman-teman yang pingin seperti tadi nih, yang ingin mengembangkan bisnisnya. Apa sih yang bisa dibantu oleh Rumah BUMN? Makasih Bang Arya. Jadi cocok banget Mas. Di Rumah BUMN peran kita salah satunya adalah membantu mereka ke akses permodalan. Jadi nanti teman-teman UKM bisa langsung ke Rumah BUMN, nanti kami bantu untuk referensikan ke Bank BUMN. Jadi kalau udah ada referensi dan resiko bisnisnya bisa terukur, insya Allah cair. Itu dari segi pendanaan, segi yang Dari lain untuk segi marketing dan pendanaan, sebagainya gimana? Untuk pengembangan bisnis mereka. Untuk pengembangan bisnis itu dari program Fast Track tadi Bang, itu kita kan sedang optimalkan. Jadi ada satu pilot project di Balikpapan itu sudah ada klinik ekspor. Yang itu kita mengoptimalkan sinergi pentahelixnya Rumah BUMN. Ya. Jadi di klinik ekspor itu sudah ada Rumah BUMN, sudah ada Bea Cukai, sudah ada pemerintah daerah. Jadi anytime teman-teman UKM yang pengen nanya-nanya atau pengen belajar tentang ekspor itu bisa langsung datang karena sekretariatnya di Rumah BUMN. Ya. Nah itu yang akan kita buat di semua tempat sehingga tujuan goal utama dari naik kelas ini adalah memang go global untuk kualitas ekspor tadi. Nah kita selain tadi sudah diceritakan ada bantu akses permodalan, bantu akses kompetensi, bantu akses ke komunitas, bantu akses ke teknologi juga Bang. Jadi melalui Yayasan BUMN itu Rumah BUMN ada
alat mesin yang membantu untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitas dari teman-teman UKM di lokasi. Jadi seperti di Jambi, di Kepahyang, di Balikpapan, itu bisa dioptimalkan. Jadi teman-teman UKM bisa naik kelas dengan cost yang lebih rendah karena bantuan-bantuan tadi. Sehingga selisih yang didapat itu bisa untuk R&D misalkan, dan untuk pengembangan bisnis ke depannya. Juga sebagai contoh kemarin kita ngajak teman-teman UKM yang sudah lolos fast track itu Bang ke Trade Expo, dan syukur itu sebagai contoh ada satu UKM yang akhir tahun ini akan ekspor ke Panama senilai 600 juta. Lalu ada akhir bulan ini teman UKM yang ekspor ke Malaysia, itu nilai kontraknya 400 juta, tapi akhir bulan ini baru dikirim 150 juta. Dan itu kan baru dari sisi ekspor. Nah ternyata dengan kita mengajak mereka pameran, terbuka kesempatan juga ada investor. Nah ini pameran menarik nih. Rencana pamerannya Rumah BUMN tahu nggak kemana aja? Tahun depan gimana kabarnya? Mudah-mudahan lancar. Kemana aja? Rencananya ke 4 negara. 4 negara ya? Yang pertama Turki, yang kedua Belanda, yang ketiga Asia Timur antara Korea Selatan atau Taiwan, yang keempat Australia. Nah ini tuh, kalau mau ikut bisa tuh. Ayo daftar dari sekarang. Jadi bisa. Memang orangnya nggak dibawa memang. Barangnya, yang penting kan barangnya. Kemudian barang laku ngapain ya kan gitu ya. Orangnya kan dijual kan, di barangnya. Ada 4 ya. 4. Kalau untuk lokal nasional ada nggak berapa rencana? Untuk belum? Pameran. Ya. Ada bocoran nggak dapat? Bocorannya masih belum fix. Tapi yang pasti biasanya. Saya bocorin. Oh iya. Saya bocorin. Katanya sih ada tiap bulan akan ada setiap ada pameran nasional, Rumah BUMN ikut. Mantap. Jadi tiap bulan tuh 12 kali. Malah rencananya ada pameran agak besar dibikin di Sarina. Sarina. Jadi buat teman-teman UMKM lewat Rumah BUMN, kayak hari ini kan ada nih. Iya. Ini kan ada nih berapa tempat nih kan, semua BUMN gabung. Nah nanti kabarnya ada bakal 12. Jadi total 16. 4 di luar negeri, 12 di Indonesia. Kesempatan buat pengembangan UMKM. Ikut. Siap Bang. Pameran di Aceh kan belum pernah kan? Belum. Mana tahu dia pameran di Aceh, seru gitu loh. Ini harus biar semua bisa punya ruang kan? Punya ruang untuk ini ya, untuk pengembangannya gitu. Nah ini terakhir nih. Ini kita lucu-lucuan. Disordet nih. Ngutang atau nyicil? Nyicil. Nyicil. Dapat modal atau dapat exposure? Dapat modal. Nggak ikut pameran kalau gitu. Canda. Instagram atau TikTok? Instagram. Oh, TikTok nggak? Nggak. Enggak. Shopee atau Tokopedia? Tokopedia. Wow, ini bayar nih. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Oh, kualitas. Ya, Oke. Pasar lokal pejabat atau artis atau internasional? Turis? Pasar lokal pejabat. Dia pulang ya. Dia beli terus kan? Iya. Kalau turis kadang-kadang cuma sekali beli terus hilang ya. Iya. Karena kalau artis tanya Mbak itu aja. Siap. Iya kan? Oke. Terima kasih. Sama Mbak Kuku, terima kasih. Mas Wahyu juga terima kasih. Bang Ari atas kesempatannya. Ya, teman-teman profesional muda BUMN, demikian tadi mengenai bincang-bincang kita mengenai UMKM, gimana mereka bertarung terhadap kondisi corona malah mereka bisa naik, bagaimana mereka membangun bisnisnya dan pengembangan ke depan, dan yang pasti Rumah BUMN akan terus support yang namanya UMKM, karena ini adalah keinginannya Pak Erik supaya UMKM Indonesia bisa besar dan berkembang, apalagi ada 248 rumah BUMN di setiap kabupaten kota yang akan mendukung UMKM kita. Demikian dari kami Indonesia Muda Club, dan kita akan kembali ketemu lagi di Indonesia Muda Club dengan topik yang lain. Indonesia Muda Club.